Jadi kita dalam aktivitas beragama secara nasional kan juga tidak ada pertobatan apapun, Bang. Tidak ada. Tidak ada. Ilmuwan juga tidak bertobat, artinya ilmuwan ya kan kudune ngene Mas. Kudune sapa, kudune ana alat semene iki. Kaya kami dadi sapa kena Covid ora Covid iki garing ngene iki oh iki kena iki. Arek iki kena Covid iki ngene iki ketok. Kalau Pak memang maju ilmunya dan teknologinya kan mestinya sudah punya alat untuk mengetahui, nggak perlu swab dengan biaya mahal. Kudune wis kamera ngene iki, set oh iki Covid arek iki. Sehingga kita pakai jaga jarak apa tidak lebih cetok gitu loh Mas. Sekarang kan saling tidak tahu. Bayangkan sekarang semua kebaikan harus tidak kita jalankan. Misalnya kebaikan itu silaturahmi, gitu, dekat satu sama lain, tidak boleh sekarang. Semua kita harus husnudzon, tidak bisa. Sekarang harus suudzon. Semua yang buruk-buruk harus kita lakukan sekarang. Terpaksa kita lakukan. Tidak bisa kok saya ada tamu dari Surabaya, arek warkop, arek dalan iku ketok iki karo Covid ketok ya segludah iki ya. Jadi aku suudzon, ngono kan. Jadi kita ini diwajibkan untuk suudzon sekarang. Oleh regulasi negara, oleh aturan, bahkan oleh hukum negara. Kita harus sangka buruk kepada siapapun saja, termasuk kepada diri kita sendiri. Kenapa kita pakai masker? Supaya saya tidak menulari orang. Karena saya harus curiga bahwa saya mungkin OTG, orang terkena tapi tanpa gejala dan seterusnya. Jadi semua yang diajarkan agama sekarang harus kita tentang sendiri, harus kita langgar sendiri. Silaturahmi, takorub, ya. Takorub itu tidak boleh sekarang Mas, harus tabaut ya. Jaga jarak loh. Social distancing itu bahasa Arabnya tabaut ya. Tabaut. Tabaut. Jadi harus berjauhan satu sama lain. Nah terus nek lanang karo wedok bebojoan tabaut lah gak dadi-dadi kok ya. Ya. Jadi sekarang takorub itu buruk. Yang baik adalah tabaut kan itu. Silaturahmi itu buruk, yang baik adalah firokul firok, yang baik itu firok. Ya. Firok. Sebenarnya ada dua macam ilmu termasuk untuk mengetahui kuman tadi itu, virus tadi itu ya. Ada teknologi terus ada ilmu batin. Jadi nek kue orang yang misalnya dulu ada orang yang waskito, orang yang lantip kalau bahasa Jawa, lantip waskito itu lewat di satu tempat dia tahu di bawah tanah itu ada apa. Misalnya orang tua yang lantip waskito itu diajak jalan ke gunung apa, nanti dia bisa menunjuk di sini ada emas, di sini ada tembaga, di sini ada apa. Jadi dia punya kewaskitaan atau kasful hijab gitu ya. Jadi mestinya sekarang nggak ada kedua-duanya, yang teknologi juga nggak ada. Jadi teknologi yang menolong kita untuk tahu siapa yang kena Covid, siapa kena tidak, yang nggak ada. Yaitu kudu swab, kudu itu pun hasilnya lama, itu pun kene kate periksa nang rumah sakit ya wedine ku apa? Engko gak kena jare kena. Kita juga tidak percaya apakah itu tesnya itu jujur apa tidak, hasilnya kita tidak percaya. Jadi kita ini teknologi yang tidak punya, makrifat yang tidak punya. Kalau makrifat kan ketok, oh ini bojone loro kan ketok Mas, langsung Mas kepethuk langsung ini bojone loro. Saya bisa tuding cuma tidak saya tuding aja. Iki angel bojo itu makrifat Mas. Jadi wong langsung kroso langsung ketok. Itu jadi kan bedanya orang Jawa dulu dengan orang Barat adalah kalau orang Barat itu supaya bisa ketemu ibunya yang berjarak jauh dia bikin mobil dan pesawat. Tapi kalau orang Jawa zaman dulu cek kepethuk ibu mata kaji loh Dik. Dia masuk ke dalam dirinya, kemudian masuk ke frekuensi ibunya, kemudian ibunya kroso. Sehingga dia bisa ketemu. Jadi ada dua ilmu, ada ilmu keluar, ada ilmu ke dalam. Nah orang Jawa itu punya ilmu ke dalam. Makanya Mojopahit tidak punya warisan-warisan fisik yang sifatnya ekstrinsik gitu ya. Karena ilmunya zaman dulu ilmu ke dalam. Jadi untuk mengetahui segala sesuatu itu di dalam batinnya. Jadi teknologinya teknologi batin. Sementara sekarang dengan Covid ini kita sudah tidak punya kedua-duanya. Yang teknologi nggak bisa, yang batin juga wis bundel, gak ketok wis. Akhirnya kita sekarang ini suudzon dan suudzon satu sama lain, mau tidak mau. Dan itu kewajiban dari negara. Kalau tidak nanti ditangkap polisi kan gitu ya.
kecuali wong Madura. Madura gak masalah, gak ono Madura wong Di Madura orang Jumatan bawa celurit. Jadi dulu awal-awal Covid kan nggak boleh Jumatan, dilarang di masjid. Maka orang Madura berangkat ke masjid Jumatan bawa celurit semua. Akhirnya polisinya agak berani membubarkan. Karena kan sopo sing ngelarang Jumuan tak celurit meneh. karena melarang ajaran agama. Jadi kita juga disiksa tidak hanya oleh Covid, Mas. Kita disiksa oleh ketidakmampuan kita mengantisipasi Covid secara birokrasi atau manajemen kenegaraan, kan begitu. Jadi kita disiksa oleh, kalau Covid-nya kan kamu sehat, insya Allah Covid kan cuma arena kata dia tidak kuat-kuat amat, kita bisa lawan gitu ya. Tapi kan itu nggak boleh ngomong gitu, Mas. Karena ada Covid yang lebih gede, yaitu Covid 45, bukan 19. 1945 maksud saya. Jadi Covid Indonesia Raya kan gitu. Itu yang lebih berat daripada Covid 19. Karena sekarang maknyahan wani arek-arek. Mosok gak wani ya. Masih ngelumpuk ngerempel di lapangan ya wani. Cuman kan sakno wak lurah, sakno Kapolres, sakno Kapolsek, sakno Bupati, sakno Camat. Jadi kita kan toleran ini. Kita tidak tega kepada mereka kalau kita menunjukkan keberanian kita. Tapi kan sudah pasti sekarang ini yang kita hadapi adalah sekarang di Indonesia itu tidak ada agama, tidak ada Allah, tidak ada takwa, tidak ada tawakal, tidak ada hifdzullah, tidak ada yang hafidhifatni, tidak ada perlindungan, tidak ada ketahanan, tidak ada imunitas. Yang ada adalah Covid yang bertebaran di mana-mana dan manusia yang ketakutan dan jepiping sembunyi di mana-mana, kan begitu. Faktor yang lain tidak ada, Allah tidak ada, ayat Allah tidak ada, tawakal tidak ada, gitu. Yang tadi itu semua ayat-ayat yang dibaca Muzamil juga tidak ada, dan tidak ada Allah. Artinya Allah itu dengan zatnya, keberadaannya dan fungsinya itu tidak ada di Indonesia. Jadi kita tidak punya Pancasila sebenarnya, karena Pancasila nomor 1 itu ketuhanannya Maha Esa. Betul. Nggak ada. Jadi ya sudah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya sudah. Saya kira nanti ini akan sembuh dengan sendirinya oleh gerakan rakyat. Nah, gerakan rakyat itu tidak revolusioner, tapi ya beler-beler arek-arek engko lak suwe dadi dhewe, suwe lak beres-beres dhewe gitu ya. Karena Indonesia memang begitu. Tidak ada satupun yang bisa diatur dengan regulasi yang pasti. Kenapa tidak ada regulasi yang pasti? Karena informasinya juga tidak pasti, pendataannya juga tidak pasti, terus alat dan ilmu untuk menganalisa datanya juga tidak pasti. Maka kita hidup dalam ketidakpastian sehingga kita suudzon satu sama lain, sangka buruk kepada setiap orang, termasuk kepada keluarga kita sendiri dan bahkan kepada diri kita sendiri. Kita harus bersangka buruk bahwa mungkin saja saya ini kena Covid sehingga saya pakai masker supaya tidak menulari orang yang ada di depan saya, kan begitu. Jadi teman sekalian, terima kasih atas analisis Anda, tolong itu juga ditulis ya Hel ya.